Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk merevisi tarif BPJS Kesehatan. Selain itu, belanja kesehatan yang berpotensi tidak terkontrol bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu direvisi. Salah satunya karena pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia masih terbilang kecil. Menurut Budi, baru 32% belanja kesehatan setiap tahunnya dikeluarkan lewat asuransi. Padahal seharusnya belanja kesehatan bisa terus dipacu naik agar iuran BPJS Kesehatan lebih bisa disesuaikan. Selain itu, belanja kesehatan yang besar berpotensi tidak terkontrol sehingga dalam waktu 10 tahun mendatang bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Budi menilai jika tidak dipersiapkan dengan hati-hati maka belanja kesehatan bisa membebani negara. 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Masyarakat nggak mau meninggal gitu kan. Lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi, terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Kedepan, Kementerian Kesehatan ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis Indonesia Cash Based Group menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group. Budi menilai sistem Indonesia Cash Based Group ternyata banyak yang belum cocok untuk situasi di Indonesia. Selain itu, paket-paket pembiayaan jaminan kesehatan banyak yang tidak sesuai. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, sementara itu BPJS Kesehatan menjamin tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai dengan tahun 2025. BPJS Kesehatan mengklaim memiliki aset neto sebesar 49,5 triliun rupiah yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjamin BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Menurut Gufron, saat ini BPJS Kesehatan memiliki aset neto sebesar 49,5 triliun rupiah yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan. Angka tersebut jauh lebih dari target minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018. Gufron menilai jika pendapatan BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran, maka potensi defisit itu ada. Namun meski ada proyeksi klaim akan melebihi pendapatan pada 2025, pihaknya tetap optimistis BPJS Kesehatan dapat bertahan dengan perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat. Tekankan di sini, sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin. Tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. BPJS Kesehatan mencatat saat ini jumlah rumah sakit yang bekerja dengan BPJS Kesehatan mencapai 3.162 rumah sakit. Jumlah tersebut naik drastis dari pertama kali program BPJS Kesehatan diluncurkan di 2014 yang mencapai 1.681 rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Indonesia. Halo Bu Ima, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Halo Pak Timbul, apa kabar? Halo, baik-baik Mas. Baik, terima Mak, kasih. makasih Pak.
Terima Ya, kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, kita akan review terlebih dahulu. Pak Timbul, bagaimana menurut ya. Anda pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan selama ini? Sejak 1 Januari 2014 sampai saat ini, sekarang masuk tahun ke-12 ya, Oke. program JKN. Sudah banyak memang manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dan di 2024 itu sekitar 1,9 juta layanan diberikan BPJS per hari. Kalau secara 1 tahun itu sekitar 700-an juta. Itu meningkat ya. Dan tentunya ini yang memang satu sisi membahagiakan banyak layanan nih, sudah banyak masyarakat yang ditolong, tapi satu sisi juga ini kan kuratifnya semakin banyak ya, sehingga kita sepertinya kok banyak kuratif gitu, gagal untuk di preventif, di promotif gitu ya. Lantas bagaimana kalau pandangan Ibu sendiri melihat pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 nih tahun 2024 tentang SJSN, Bu Ima? Iya, artinya pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional Hmm. JKN itu SJKN itu sendiri gitu ya. Kalau kita bisa melihat ini sebagai implementasi dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, ini memang telah membawa perubahan signifikan. Artinya membawa perubahan Ya. signifikan dalam akses layanan kesehatan di Indonesia. Yang program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini tentu memiliki tujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia itu termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Artinya dalam konteks ini perlu diperhatikan juga aspek keberlanjutan dari sisi keuangan ya. Artinya kalau terjadi defisit keuangan BPJS, maka ini juga tidak boleh kemudian bisa terjadi gitu ya, karena perlu ada kepastian untuk memastikan terkait dengan iuran yang diterima dan berapa biaya pelayanan yang kemudian dikeluarkan. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa melihat terkait dengan kualitas dan ketersediaan layanan, karena memang ini dipergunakan sebagai pelayanan sosial kepada masyarakat. Jadi bagaimana kemudian pelayanan yang diberikan oleh BPJS ini bisa maksimal gitu ya. Artinya kendala-kendala yang dihadapi, terutama untuk daerah yang terpencil itu terkait dengan keterbatasan tenaga medis itu bisa diatasi dan juga keterbatasan terkait dengan fasilitas kesehatan itu juga bisa diatasi. Lalu tadi terkait dengan kepatuhan peserta itu dalam pembayaran iuran itu menjadi sangat penting sekali dan kemudian bagaimana koordinasi yang kemudian sinergitas yang harus dibangun antara pemerintah pusat, daerah, rumah sakit dan kemudian tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan agar layanan itu bisa berjalan lebih efektif. Seperti itu sih. Baik-baik. Nah, Pak Timbul, Ya, lantas bagaimana Anda melihat kesesuaian pelayanan BPJS Kesehatan dengan tarif iuran yang selama ini juga sudah dibayarkan oleh masyarakat begitu, apalagi ya ada wacana kita tadi ada upaya melakukan revisi nih terkait dengan iuran, ada potensi mengalami kenaikan ke. sebagai konsekuensi daripada gotong royong ya, ini kan peningkatan beban jaminan kesehatan terus meningkat ya. 2024 158 triliun, di 2024 kemarin 2023 158 triliun. Oke, kita ke Ibu Ima kembali. Lantas bagaimana? Apakah menjadi suatu kebijakan yang sudah tepat begitu kalau kita bicara Nah, mengenai aduh, momentum ini? Iya, memang kalau kita bisa melihat bahwa tadi ya perlu ada dijaga supaya tidak terjadi defisit gitu ya. Ya. Ada keseimbangan antara penerimaan iuran dan kemudian biaya pelayanan kesehatan dan juga melihat kepada analisis terkait dengan tren defisit dan atau surplus anggaran dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita tahu bahwa beberapa akhir ini publik ya melihat bagaimana kemudian anggaran belanja kita juga turun ya gitu ya seperti itu sehingga kemudian APBN kita juga turun gitu ya sehingga kemudian juga harus kita lihat bagaimana efektivitas mekanisme subsidi pemerintah untuk peserta penerimaan bantuan iuran itu sendiri dan Oke. juga bagaimana mencari alternatif pendanaan lain selain kenaikan tarif gitu ya seperti efisiensi operasional dan lain sebagainya. Nah, memang kalau dilihat karena tadi Pak Menteri Kesehatan juga memberikan statement bagaimana supaya tidak terjadi pengalaman seperti yang terjadi di Amerika Serikat gitu ya, Iya. tetap ini sustain, artinya alternatif terkait dengan kenaikan tarif itu menjadi sebuah opsi gitu ya, supaya kemudian ini juga bisa apa namanya meningkatkan pelayanan juga kepada BPJS dan menjaga tadi dari sisi balance sheet-nya ya seperti itu gitu Mas Pras.
Baik, lantas poin-poin krusial apa Ya, saja yang harus direview oleh pemerintah, kemudian pemangku kepentingan kalau kita bicara mengenai upaya begitu dari penentuan kebijakan untuk kenaikan tarif BPJS. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Timbul, Ibu Ima, kita akan jeda dulu sebentar ya. ya, Dan ya, pemirsa, terima kasih. pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kelompok masyarakat penerima layanan BPJS Kesehatan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat siapa saja. Ada masyarakat bukan pekerja, kemudian penerima bantuan iuran atau PBI, kemudian pekerja penerima upah maksud kami, dan juga veteran. Ini dia kelompok masyarakat penerima BPJS Kesehatan. Berikutnya iuran dan beban jaminan dari BPJS Kesehatan. Kita akan cermati dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Jadi dia seperti yang bisa Anda saksikan dari sisi penerimaan iuran, kemudian beban jaminan kesehatan. Ya, 2023 158,85 triliun rupiah untuk jaminan kesehatan, sementara penerimaan iurannya mencapai 149,61 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, kemudian juga ada Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Indonesia. Baik Pak Timbul, kita akan Ya, coba melihat dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa dari sisi iuran, beban jaminan, ini memang tidak sama begitu. Anda melihat memang ya. perlukah ada revisi penyesuaian terkait dengan tarif BPJS Kesehatan sendiri dengan dasar-dasar tadi? Kalau Ibu Ima sudah menyatakan Pak Menteri Kesehatan sudah melihat bagaimana kondisi di Amerika Serikat dan ini semoga ataupun itu yang dijadikan dasar tidak dialami juga oleh Indonesia begitu. Silakan. Ya, secara landas yuridis memang pasal 27 Undang-Undang SJSN kan mengatakan iuran ditinjau berkala. Perpres 82 2018 pasal 38 ditinjau paling lama 2 tahun. Oke. Nah, secara fakta sosiologis juga pemanfaatan semakin banyak, beban jaminan semakin meningkat, dan iuran itu terakhir naik tahun 2020. Perpres 64 tahun 2020, sekarang 5 tahun. Padahal diamanatkan kan maksimal 2 tahun. Tapi Oke. sudah lewat. Nah, fakta yang berikutnya adalah kalau ini tidak dinaikkan, maka akan terjadi defisit secara keseluruhan. Sekarang memang masih punya aset bersih 49 triliun, tapi di 2025 dia akan diancam dengan defisit transaksi berjalan sebesar 30 sehingga dia bisa tergerus. Oke. 2016 akan terjadi lagi. Nah, kalau terjadi 2026 nanti defisit total aset bersihnya habis, maka seperti tahun 2014 sampai 2019 yang aset bersihnya negatif. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada pasien. Oke. Bagaimana rumah sakit akan terganggu cash flow-nya untuk beli obat, beli alat kesehatan, dan sebagainya, untuk bayar tenaga medis. Nah, jadi tentunya memang karena pendapatan utama JKN itu dari pendapatan iuran 95%, maka tentunya harus ditinjau. Nah, kalau kita lihat dari 3 segmen kepesertaan, kalau PPU itu kan setiap tahun naik, seperti upah minimum Oke. naik ya. Pekerja swasta pasti 5% kali upah minimum yang naik akan secara nominal naik. Nah, yang kedua PBI. Nah, ini PBI harusnya memang sudah ditinjau. Sekarang 42.000. Kemarin ngobrol, katanya di DJSN sekarang kan yang lagi mengkaji, nanti yang mempropos ya, untuk bisa diterima atau tidak. Kalau 2014 awal JKN, DJSN mempropos 27.000. Ditetapkan oleh Pak SBY dulu 19.225. 2014 15 defisit. Masuk 2016 ada kenaikan dipropos sama DJSN 36.000. Ternyata ditetapkan oleh Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani 23.000. 2016, 17, 18, 19 defisit. Masuk 2019 keluar Perpres 75, DJSN mempropos 42.000, disetujui. Nah, dari 2020 ada perbaikan. 2021 terjadi aset bersih surplus 38 triliun. Oke. Masuk ke 2022 56 triliun. 2023 naik walaupun sekitar 100 miliar 56. Nah, artinya ketika DJSN mempropos disetujui, itu bagian yang memang mendongkrak kenaikan pendapatan iuran. Nah, 2026
ini nanti akan dipropos lagi oleh DJSN. Semoga pemerintah menerima walaupun memang ada persoalan fiskal pada saat ini. Nah, jadi kembali memang tentunya sekarang ini yang menjadi pendapatan utama itu dari PBI yang Oke. 96,8. Kalau dinaikkan menjadi 65, ada selisih 23.000, maka pendapatan dari PBI akan bertambah 26 triliun. Sekarang ini kan sekitar 46 triliun. Nah, dia akan menjadi pendapatan utama. Tetapi menurut saya, pendapatan utama yang harusnya lebih ideal itu dari PPU, pekerja penerima upah. Pekerja swasta kita ini sebenarnya banyak, tapi Oke. pesertanya masih 19 juta, sehingga pendapatannya itu masih sekitar 35-40 triliun. Harusnya yang utama itu pekerja penerima upah. Nah, kalau kita dengar kita pernah membaca survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kemenkes, ada 35% penghuni PBI itu adalah karyawan swasta. Nah, ini yang harus dikeluarkan sehingga mereka menjadi peserta penerima upah yang bayar 5%. Oke. Nah, kalau sudah saya hitung, sebenarnya itu bisa mendongkrak pendapatan sampai 90 triliun dari PPU swasta ya. Nah, ini yang memang bisa nanti menjadi lebih stabil. Kalau Oke, sekarang baik. kita masih berharap dari APBN, dari PBI. Nah, jadi memang kembali Ya, ya. persoalannya adalah kita harus lebih melakukan pengawasan penegakan hukum tentang kepesertaan ini, Ya, khususnya tapi PPU menurut swasta. Anda, Pak Timbul, sudah tepat Ya, tidak momentumnya? ya memang sudah karena Oke. 2025 ini akan terjadi defisit menggerus aset bersih yang 49 triliun. Baik, Kalau baik. 2026 tidak naik lagi, maka aset bersihnya akan habis dan bisa negatif. Itu terjadi seperti 2014 sampai 2019 yang Oke. berdarah-darah. Baik, Nah, baik, Pak Timbul. kalau memang diusulkan 2026, menurut saya ya segerakan di awal tahun sehingga bisa menghindari terjadinya aset bersih yang negatif. Nah, ini yang 2025 mungkin masih aman, oke, karena kita punya 49 triliun. Tetapi kalau 2025 lewat, 2026 tidak naik, maka saya Baik. khawatir akan terjadi seperti ya 2014 sampai 2019 yang aset bersihnya negatif begitu. Baik, Itu Pak Timbul. akan terjadi penggangguan untuk membayar klaim kepada rumah sakit. Oke, kita ke Ibu Ima. Ibu Ima, lantas bagaimana kalau memang tadi Pak Timbul menyatakan momentumnya sudah tepat kalau kita review dengan kenaikan yang 2 tahun sekali ternyata memang cukup lama begitu ya. Akhirnya memang butuh penyesuaian di sana. Lantas metode sosialisasi apa yang juga harus dilakukan oleh pemerintah mengingat kebijakan ini cukup sensitif kalau kita bicara mengenai kenaikan dari iuran BPJS Kesehatan yang saat ini akan dirasakan oleh masyarakat nanti. Ya, saya rasa penting adanya transparansi dan keterbukaan informasi. Penjelasan berbasis data seperti tadi yang ditampilkan gitu itu menjadi penting dan apa yang tadi diutarakan oleh Pak Timbul itu adalah perlu disampaikan. Kenapa kemudian alasan terkait dengan kenaikan tarif dengan data yang lebih jelas seperti tren defisit BPJS, rasio klaim terhadap iuran dan lain Oke. sebagainya terdapat kebutuhan anggaran untuk meningkatkan layanan, nah itu penting. Lalu kemudian juga sosialisasi juga mencakup rincian penggunaan dananya itu pada Ya. peningkat kualitas layanan kesehatan. Lalu kemudian penting juga kanal informasi gitu ya di dalam websitenya yang sudah tersedia gitu dari BPJS Kesehatan, media sosial gitu itu penting untuk menghindari adanya disinformasi. Lalu juga kita perlu melibatkan pemangku kepentingan saya rasa koordinasi dengan DPR dan kemudian pemerintah daerah itu juga harus dilakukan, lalu juga dialog dengan serikat pekerja dan dunia usaha, dan kemudian juga dengan tenaga kesehatan juga dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang kemudian memperoleh pemahaman yang lebih baik gitu ya, agar kemudian juga bisa menjelaskan terkait dengan kebijakan ini dengan pasien gitu ya. Dan artinya pendekatan komunikasi publik yang kemudian segmentasi terkait dengan audiens itu siapa saja yang kemudian disesuaikan dengan target audiensnya seperti peserta PBI tadi, lalu kemudian pekerja formal dan informal, dan kemudian dengan bahasa yang mudah dipahami dan umpan balik atau feedback itu menjadi penting
penting. Artinya disediakan juga call center dan layanan pengaduan, serta bagaimana Kementerian Kesehatan juga melakukan monitoring terhadap opini publik terkait dengan kenaikan ini, gitu ya. Seperti Baik. itu, Mas. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan kenaikan tarif rencananya begitu dengan kebijakan penghematan anggaran yang juga kini gencar dilakukan oleh pemerintah, apakah kenaikan tarif ini juga efektif nanti ada untuk mungkin meminimalisasi subsidi silang misalnya dengan pihak-pihak ataupun pos-pos lain, dan ini akan bermanfaat dengan peserta dari BPJS-nya sendiri, khususnya mungkin kelas 3 kah atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, kalau saya melihat ada dua hal yang perlu dikaji, yaitu ya terkait dengan bagaimana kontribusi terhadap efisiensi anggaran negara yang sekarang terjadi, dan Oke, juga bagaimana tadi efektivitas terkait dengan subsidi silang, terutama bagi peserta mandiri kelas 3. iya, iya, Jadi iya. kalau kita lihat bahwa kenaikan tarif dan terkait dengan efisiensi anggaran ternyata terutama ya ini akan ada pengurangan beban APBN untuk PBI itu sendiri gitu ya. Hmm, Ya ini beban subsidi ya tentu harus lebih dilihat gitu efektif dan efisiennya, dan kemungkinan akan dikurangi gitu ya, seperti itu. Dan oke. juga terkait dengan efisiensi operasional juga bisa terjadi gitu ya, supaya ini juga mereduksi terkait dengan apa namanya nanti resiko terkait dengan kebocoran anggaran dan lain sebagainya. Transparansi penggunaan anggaran ini juga penting, dan subsidi silang menurut saya bagi peserta mandiri kelas 3 itu juga penting, Hmm. sehingga kemudian bagaimana kemudian pemerintah menciptakan kriteria yang ketat untuk peserta yang betul-betul layak untuk menerima subsidi silang. Dan ini juga diselaraskan dengan bantuan pemerintah yang lainnya. Artinya dua aspek utama tadi terkait Ya. dengan defisit anggaran dan kemudian bagaimana subsidi disilang itu betul-betul harus diperhatikan pemerintah supaya tidak terjadi chaos ya, seperti itu. Baik, Ibu Ima. Pak Timbul, terakhir lantas bagaimana melihat Ya, transparansi tadi yang digarisbawahi oleh Ibu Ima sehingga masyarakat benar-benar juga merasakan ada kenaikan tarif iurannya begitu, tapi di satu sisi mereka juga merasakan dampak yang benar-benar disesuaikan lah dengan keinginan begitu untuk pelayanan kesehatan, obat-obatan dan lain-lainnya. ya. Jadi gini, memang tentunya Hmm, pasal 23 Undang-Undang SJSN kan mengamanatkan selalu BPJS harus mendorong peningkatan layanan ya. Nah, oke. ini juga harus terus dilakukan sehingga peningkatan layanan ini akan mendorong mereka untuk bayar gitu ya. Nah, saya mau katakan begini, dalam rapat dengar pendapat kemarin, itu Ya, kan pemerintah mendorong pelaksanaan KRIS, kelas rawat inap standar satu ruangan. ya. Nah, ini yang menurut saya ini akan berpotensi menurunkan kualitas layanan. Karena Hmm, dalam presentasi itu kan disebut dengan kelas rawat inap standar satu ruang perawatan akan terjadi penurunan jumlah tempat tidur. Sisi oke. supply berkurang, sisi demand meningkat, maka akan terjadi waiting list. Orang mengakses tempat tidur rawat inap akan susah. Hmm, Nah, saya sih mendorong ya pemerintah Kemenkes ini untuk mengkaji ulang tentang kelas rawat inap standar satu ruangan. oke. Sekarang ini memang kelas satu, kelas 2, kelas 3. Ya. Nah, kemudian dengan adanya kris satu ruang perawatan kan nanti akan ada iuran tunggal untuk peserta mandiri. Hmm, Nah, artinya gotong royong itu hilang, aspek gotong royong. Nah, ini yang akan berpotensi menurunkan pendapatan iuran dari peserta mandiri. Karena kalau nanti ada kelas rawat inap satu ruang perawatan, oke. maka akan ada iuran tunggal. Hmm, Iuran tunggal untuk peserta mandiri kan tidak mungkin di atas 150.000, oke. tidak mungkin di atas 100. Pasti dia di antara 35.000 kelas 3 dengan kelas 2 100.000. Nah, kelas 1 akan turun pendapatan iurannya karena 150 ke turun. Hmm, Kelas 2 100 turun. Kelas 3 dia akan naik. 35.000 saja sekarang sudah 50% peserta mandiri menunggak. oke. Apalagi kalau Iya, nanti iya. dinaikkan. Jadi dari sisi kelas 1 menurun pendapatan Iya, iuran, iya. kelas 2 juga, kelas 3 tidak bisa membayar. Hmm, Artinya pendapatan dari peserta mandiri akan menurun. Nah, ini yang akan mengancam pendapatan iuran yang akan mengancam juga defisit. Nah, jadi kembali persoalannya, kita harusnya fokus saja pada bagaimana meningkatkan layanan ya. dengan dukungan iuran yang ditingkatkan. Kelas rawat itu tidak perlu dengan satu ruang perawatan, karena dia akan banyak persoalan, baik dari sisi tempat tidur, gotong royong, Oke. terutama juga rumah sakit itu kan perlu waktu untuk renovasi, perlu Hmm, biaya. Nah, baik. kesiapan sampai 1 Juli 2025 itu sudah dekat. Hmm, Nah, ini artinya
akan terjadi kontraproduktif terhadap pelayanan JKN ke depan seperti itu. Baik, nah ini dia. Ternyata memang masih ada beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya ya terkait dengan kris Ya, tadi begitu betul. sehingga proporsional lah kalau kita bicara mengenai iuran BPJS Kesehatan. Kemudian transparansi juga yang perlu dikuatkan Betul. kembali, ditegaskan kembali sehingga masyarakat nanti juga tahu pada saat mereka membayarkan iuran yang mungkin akan bertambah tapi juga bisa merasakan manfaatnya juga bagi pelayanan kesehatan yang mereka rasakan ataupun alami nantinya. Baik, Pak Timbul terima kasih banyak Ya, atas terima kasih. analisis dan update yang sudah diberikan. Ibu Ima terima kasih juga atas informasi Terima yang kasih, sudah Mbak Ima. diberikan Ya. kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Bu Ima, Ya, terima Pak kasih, Timbul. Mas. Terima Terima kasih kasih. Mas Pras, Pak Terima kasih. Timbul. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.